Sesuai agenda adalah yang akan mengisi ada Bapak Sukron ya, Fuad. Itu aplikasi SAC Kalor ya. Iya, Pak. Kemudian yang kedua nanti adalah Ibu Riani Rahmawati, itu adalah aplikasi Exlopedia Pendas Geografi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu Ibu Lelatul Barokah, itu petualangan trigonometri. Nah, silakan untuk menyampaikannya, Mas Sukron. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Sukron. Masih mencari Pak, antar Pak. Tenang. Oh ya, ini Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kami akan membuka, membedakan ya antara dosen ya perguruan tinggi, kemudian dipisah lagi dengan guru dan sekolah ya. Jadi, dan mungkin nanti satu saat akan ada siswa ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa membuat eskul SAC, seperti di Sulsel ini sudah ada eskul SAC. Itu nanti kami akan meminta di antara mereka adalah ini ya, siswa untuk melakukan webinar. Kami undang mereka. Silakan Pak Sukron, kita mulai. Izin share screen ya Pak? Iya, langsung. Silakan. Agak melambat ini laptop saya nih. Penuhan. Sabar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amal ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Haitan Rahman. Kemudian yang saya hormati para duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar. Perkenalkan nama saya Sukron Fuad. Saya adalah sahabat rumah belajar dari Provinsi Lampung tahun 2020. Izinkan saya sedikit berbagi karya saya yang sangat sederhana, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat. Dan jika nanti ada yang harus diberi masukan atau dikoreksi, mohon para duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar, terkhusus kepada Bapak Haitan Rahman, bisa memberi masukan untuk saya. Baik, yang pertama saya akan menampilkan formulir 1, yaitu formulir tentang perencanaan pengembangan aplikasi SAC. Ini saya buat untuk formulir satunya ini tanggal 28 Juni 2021. Nama pengembang saya sendiri, Sukron Fuad. Nama aplikasi Kalor, versi aplikasi 1.0. Deskripsi, aplikasi Android ini dibuat untuk pembelajaran IPA SMP materi Kalor. Tujuan, menjelaskan pengertian Kalor, kemudian mendeskripsikan hubungan kalor dengan massa jenis zat dan suhu, serta mendeskripsikan hubungan kalor dengan wujud zat, menjelaskan grafik kalor, menjelaskan peristiwa kehidupan sehari-hari yang terkait dengan perubahan wujud benda setelah menerima atau melepas kalor. Kemudian menentukan macam-macam perpindahan kalor. Manfaat, pengguna mampu menjelaskan pengertian kalor, kemudian pengguna mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kalor, pengguna dapat menerapkan persamaan kalor untuk kenaikan suhu pada persoalan yang sesuai. Pengguna dapat menjelaskan pengertian kalor laten, pengguna dapat menentukan kalor untuk perubahan wujud, pengguna dapat menerapkan persamaan kalor lebur, kalor uap, pengguna dapat menjelaskan grafik kalor, pengguna mampu menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor. Sasaran atau target pengguna. Yang pertama, siswa SMP.
Jelas ya, karena ini diperuntukkan untuk SMP. Yang kedua, guru SMP. Tool atau perangkat lunak yang digunakan ya. Pertama, Smart App Creator atau SAC. Kemudian ada Drawmine atau Mind Mapping atau Mind Master. Kemudian saya menggunakan Canva. Kemudian aset-aset gambarnya saya mengambil dari Freepik, Pixabay, PNG3, kemudian Remove BG, Paint, dan Microsoft Word. Struktur sitemap yang dikembangkan dalam gambar atau nama file. Dalam file sitemap ya, peta konsep color, itu nanti saya tampilkan dalam bentuk Mind Master. Tampilan layout yang dipakai dalam file layout color. Nah ini saya cancel dulu karena ini terlalu kecil. Baik, izin menampilkan Mind Master yang sudah saya buat. Ya, silakan. Sudah tampil ya Pak ya? Oke, sudah. Baik, di sini aplikasinya namanya adalah aplikasi Color. Jadi di sini saya buat menu-menu. Yang pertama ada menu pengantar. Menu pengantar ini berupa ucapan terima kasih dan sekilas tentang SAC ya, media pembelajaran interaktif. Kemudian ada KI dan KD, karena ini sangat penting ya. Setiap mata pelajaran pasti dalam bab itu memiliki KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian ada materi ya, ada materi. Ini materi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada materi tentang color itu sendiri, kemudian ada perubahan wujud zat, ada azas black, dan ada perpindahan color. Nah, masing-masing ini sudah saya berikan pencabangannya. Ada pengertian color, kemudian ada faktor-faktor, ada tabel color jenis, contoh soal, kemudian ada rumus kapasitas color laten, kemudian ada grafik color, karena grafik ini sering keluar di, dulu namanya ujian nasional ya, sekarang sudah berganti AKM. Nah, seperti ini. Kemudian ada video pembelajaran. Ini saya buat menggunakan Powtoon. Kemudian saya hanya menggunakan latihan soal 5 soal pilihan ganda. Ini saya buat offline. Kemudian ada referensi. Ini ada beberapa referensi yang saya cantumkan di sini karena saya mengambil dari sumber ini. Kemudian ada biodata pengembang tentang saya pribadi. Kemudian saya beralih ke formulir 2. Formulir 2 tentang aset konten aplikasi. Nah, ini saya buat itu mulai tanggal 25 Juli. Ini saya ngebut ceritanya nih. Saya benar-benar ngebut. Nah, ada beberapa agenda saya sempat WA Pak Haitan, waduh bagaimana nih Pak, saya khawatir tidak selesai. Ini saya buat tanggal 25 Juli. Ini terdiri dari halaman depan. Halaman depannya seperti ini. Nanti ketika tekan tombol start, dia akan ke halaman menu home ya.
Kemudian di sini ada home-nya. Home-nya itu menunya ada 7. Ada pengantar, KIKD, materi, video, latihan, referensi, dan pengembang. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian pengantar. Nah ini ucapan terima kasih saya kepada Inosi dan Bapak Muhammad Haitan Rahman. Ini ternyata ada mohnya ya, nanti saya edit kembali Pak, mohon maaf. Kemudian ucapan kepada para DRB dan SRB, karena yang pertama kali menghubungi saya itu rekan saya Duta Rumah Belajar. Dulu saya dengan Ibu Nufis sempat mau langganan Pak, sempat mau beli gitu, tapi nggak jadi. Alhamdulillah sekarang sudah dikasih gratis. Nah seperti ini nanti tampilan pengantarnya. Dan ini materi sudah saya siapkan sebenarnya dari ketika saya membuat modul ya, saya memang sudah membuat modul atau RPP, sehingga materi ini sudah ada, saya taruh sini. Nah dari sini saya edit lagi, tinggal copy paste ke SAC-nya, ke AHL-nya. Jadi saya tidak membuat lagi, memang sudah ada. Ini materinya. Kemudian ada latihan. Saya menggunakan pilihan ganda, saya tidak menggunakan drag and drop ya. Kalau kemarin rekan-rekan DRB dan SRB yang lain menggunakan drag and drop, tarik-tarik, saya hanya menggunakan pilihan gandanya saja. Mungkin insya Allah ke depannya bisa saya kembangkan kembali untuk yang drag and drop. Nah seperti ini latihan soalnya. Kemudian halaman referensi, ini beberapa website yang saya ambil kontennya. Kemudian yang terakhir ada pengembang, yaitu informasi tentang saya gitu. Alamat, nomor HP, email, instansi, Facebook, Instagram, YouTube, dan blog saya. Kemudian setelah formulir 2, formulir 03 ya. Formulir 03. Nah, ini. Untuk formulir 03 ini adalah skenario dan navigasi aplikasi Kalor. Ini saya hanya bermain di tombol gitu ya, bermain di tombol. Jadi ada halaman awal, nanti start, kemudian ke menu home seperti itu, sama dengan rekan-rekan DRB dan SRB yang lain. Jadi nanti pengantar ya ke pengantar, tombol KIKD ke halaman pertama KIKD, materi ke halaman pertama materi gitu. Itu juga dengan yang lain, pengantar, KIKD sama, kemudian materi, sama juga ada ke halaman materi selanjutnya, halaman materi sebelumnya gitu. Dan untuk video pembelajaran juga sama, ada tombol panah kanan dan tombol panah kiri. Kemudian ada tombol halaman menu juga. Halaman menunya saya tidak membuat lagi karena sudah saya menggunakan yang sudah ada gitu. Jadi tombol menu yang disediakan tidak saya buang, enggak saya hidden. Saya menggunakan yang sudah ada saja. Kemudian untuk latihan soal itu saya setting dia harus mengerjakan soal semua dulu baru bisa next ya. Jadi untuk ke halaman latihan soal berikutnya dia harus menyelesaikan jawaban-jawabannya. Jadi misalnya halaman pertama soal itu tidak ada tanda panah ke kanan, tapi untuk melanjutkan dia harus menjawab tombol jawaban. Nah setelah nanti tombol jawabannya diklik, selanjutnya nanti ada tombol ini panah kanan kiri itu ya, untuk refresh. Oh ini belum saya tambahkan ya. Iya nanti saya tambahkan ya. Yang memutar itu ya, untuk memutar. Oh ini ada, tekan tombol panah memutar ke halaman latihan soal pertama dan reset skor. Kemudian ada referensi, kemudian ada tentang pengembang. Nah nanti di tombol pengembang ini ketika tekan tombol Facebook ke Facebook saya, ke Instagram saya, YouTube saya, dan blog ke blog saya. Saya langsung ke preview ya Pak ya. Ya, silakan.
Mohon maaf ini. Lambat. Ini halaman start page, halaman start page. Nah, kemudian nanti akan diarahkan seperti ini. Ini ada animasi api, ya. Ketika saya tekan tombol start, maka dia akan ke menu. Mohon maaf, jadi ngehang gini. Saya preview kembali. Start. Ya, seperti ini menunya. Tampilan menu home-nya seperti ini. Ada pengantar, kemudian ada KI dan KD, materi, video, latihan, referensi, dan pengembang. Di sini saya kasih api-api. Ini color untuk SMP kelas 7 semester ganjil oleh saya sendiri. Nah, nanti ketika ini diklik pengantar itu, maka dia akan ke sini. Ke ucapan terima kasih kepada Inosi, kemudian ke Bapak Haitan Rahman, dan kepada yang lain juga. Jadi ini tentang media interaktif color ya. Jadi MP ini tentang media interaktif SMP kelas 7, mata pelajaran IPA. Nah, ini kalau diklik next atau selanjutnya dia ke halaman berikutnya. Kalau diklik menu home, dia akan kembali ke menu home sini. Ya. Untuk yang KIKD sama gitu ya. Halaman pertamanya adalah KI, kompetensi inti. Kemudian ini next ada kompetensi dasar gitu. Ini kembali ke menu home. Dan ini ada materi. Nah, di sini ada tentang pengertian color. Ini kalau di next ini tombol panah ke kanan, maka ke materi selanjutnya. Kalau kita back atau tanda panah ke kiri, maka dia akan kembali ke materi sebelumnya. Gitu. Nah ini kapasitas color, ada color laten, grafik color, perubahan wujud zat, asas black. Ini ada contoh soal. Tadinya contoh soal mau saya buat drag and drop, cuman ini kan contoh soal ya, jadi nggak jadi saya buat drag and drop karena masih contoh soal. Ini masih materi tentang perpindahan color, ada konduksi, konveksi, kemudian ada contoh kehidupan sehari-hari berupa angin darat, angin laut, radiasi. Ini sumbernya saya ambil yang dari Kemendikbud biar saya takut hak cipta. Jadi saya banyak mengambil dari yang Kemendikbud. Dan ini ada video pembelajaran, ini saya buat menggunakan Powtoon. Ini juga saya buat secara offline. Pada kesempatan kali ini kita akan Ini bisa dicepatkan. Kalau mari kita ambil peristiwa berikut ini. Nah, ini bisa di stop, bisa di play lagi gitu ya. Nah, gitu seperti itu. Oke, ini ada menu tombol next atau selanjutnya. Nah, ini ke latihan soal. Nah, di latihan soal ini saya tidak menggunakan tombol ke kanan ya. Jadi dia harus menyelesaikan soal terlebih dahulu. Khawatirnya mereka next saja, tidak mengerjakan latihan soal. Jadi memang saya setting seperti itu. Kalau saya jawab ini C misalnya, maka dia akan muncul checklist, kemudian akan muncul skornya gitu. Ini saya salahkan saja ya. Kalau saya misalnya ini nomor 2. Nomor 2 ini saya pilih salah misalnya, maka dia akan muncul silang dan skornya tetap tidak akan bertambah.
kemudian akan saya benarkan kembali, maka skornya bertambah. Kemudian ada muncul checklist, ini juga akan muncul checklist dan skornya juga bertambah. Kemudian ini, nah, jika siswa nanti ingin mengulang, maka akan ini kita arahkan untuk menekan tombol yang panah memutar ini. Ini panah memutar ini dia akan mengulang ke soal halaman pertama sekaligus mereset skor ini. Nah, seperti ini. Nah, skornya akan reset. Kalau tidak direset, skornya dia tetap yang tadi. Terkecuali di desain hidden ya, jawaban-jawaban ini. Nah, seperti itu ya. Ini bisa ke menu home lagi. Kemudian ini ada referensi. Dan terakhir pengembang. Ini kalau diklik blog atau YouTube, maka dia akan mengarahkan ke channel YouTube saya. Saya contohkan yang satu saja, misalnya saya ketikkan blog gitu ya, maka dia akan membuka halaman blog saya. Mungkin seperti itu Pak Haitan Rahman. Jika ada masukan dari Bapak atau rekan-rekan Duta Rumah Belajar dan SRB, saya persilahkan. Baik. Terima kasih. Saya ini dulu ya. Ini gambar semua dari Pripik ya? Gambar dari FreePik, kemudian dari Pixabay sama PNG Tree, Pak. Yang ini, yang konsistensinya yang mana? Yang dari Pripik ya? Kebanyakan dari FreePik dan PNG Tree, Pak. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan ya. Ini aplikasi ini konsistennya tinggi ya. Mulai dari background, warna ya. Kemudian dari warna-warna kayu dan sebagainya itu adalah, nah, itu di Pripik sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan ya, seperti Pak Supron ini ya. Oke, bagus. Semakin banyak yang bagus ya. Terima kasih, Pak. Saya nggak jadi belinya ya. Karena keburu ada hadiah dari Ustadin. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau bertanya, silakan. Jadi seperti tadi, ketika dibuka blog maka akan lari ke blog saya gitu. Oke. Seperti itu. Silakan, siapa ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah bisa-bisa ini Pak, para DRB dan SRB yang lain Pak. Saya mau bertanya boleh nggak ya Pak ya? Boleh. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, bisa Pak Haitan yang jawab. Nggak, soalnya saya mengalami dari kemarin utak-atik itu ada beberapa yang kayak tadi Bapak pas mengerjakan pilihan gada, kan Bapak nggak ada tombol next gitu kan? Iya. Oke. Sengaja saya buang tombol next-nya. Jadi ketika jawaban benar, berpindahnya dengan tombol apa navigasinya? Jadi gini, itu pengaturan settingnya di sini Bu, pengaturan interaksi dan insert lah ada di situ. Jadi ini dibuat hotspot dulu yang salah gitu ya. Jadi dibuat dulu hotspot yang salah, kemudian ditimpa dengan hotspot yang benar. Nah, kemudian kita siapkan tanda checklist ini kita siapkan, tanda silang ini juga kita siapkan. Nah, nanti kita bermain di situ Bu. Bermain di situ. Betul, itu Pak. Saya buat juga. Mau misalnya ketika menjawab betul, anak akan langsung lompat ke soal yang selanjutnya. Tapi animasi dari tombol benar dan salahnya di saya itu nggak muncul akhirnya. Kayak gitu loh. Animasinya 2 kali Bu. Animasinya 2 kali. Ini kan pertama animasinya itu ya. Yang pertama fade in sama fade out. Nah, ya betul. Pertama kan fade in, kemudian kita fade out kan ya. Biar muncul atau tidak. Kemudian jangan lupa ini di hide object when browsing. Ya, kemudian itu sudah. Animasi yang kedua ini kita buat 2 perlakuan gitu Bu. Kita buat 2 perlakuan. Nah ini jadi nanti kita animasikan lagi
Ya, kemudian kita arahkan ke switch page yang mana gitu loh, Bu. Kita animasikan 2 kali gitu. Animasinya 2 kali. Kalau tadi kan Ibu mungkin hanya animasinya sekali itu. Nah, ini kita buat animasinya 2 kali gitu. Oke, nanti Bapak lihat sendiri punya saya ya. Soalnya saya coba hal kayak gitu juga tetap ketika dia bisa langsung langsung pindah ke nomor selanjutnya, tapi animasinya nggak keluar kayak gitu loh. Oh, ini animasinya sudah 2 kali belum, Bu? Ini kan animasinya harus 2 kali. Nah, ini kan animasi yang pertama, kemudian ini animasi yang kedua, nah gitu. Jadi ada 2 animasi. Animasi yang pertama tadi kan yang ketika jawaban benar dia akan muncul checklist atau menghilang kembali gitu ya. Kemudian animasi yang kedua itu ketika dia benar, maka dia akan berpindah ke switch page berapa gitu. Kalau ini switch page 22, maka nanti akan diarahkan ke switch page 23. Jadi akan ada 2 animasi gitu. Satu checklist itu akan ada 2 perlakuan gitu, Bu. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Nanti Bu Riani tunjukkan ya. Iya, nanti saya betulkan, berarti coba lagi. Soalnya dari kemarin nggak dapet Pak. Iya. Silakan, siapa lagi Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi beberapa aplikasi yang sudah saya lihat itu kuncinya di skenario ya. Dan mungkin Pak sekarang ini Pak Sukron ini adalah yang benar-benar mengikuti proses yang saya ajarkan ya. Saya sampai lembur loh Pak, begitu di WA Bapak, astagfirullahaladzim, ini saya harus selesai ini. Nah, jadi gini sampai jam 2 malam loh Pak buat ini Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kuncinya itu ada di struktur mind map-nya ya. Nah, hampir beberapanya itu kurang memperhatikan itu. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu sekalian membuat teamwork di satu sekolah untuk beberapa aplikasi yang harus dikembangkan begitu. Nah, kalau site map-nya tidak lengkap, itu akan sulit untuk mengevaluasi, sangat sulit sekali. Jadi mau saya checklist kan nanti ada, sekarang sih saya nampak belum ada ya. Jadi Bapak Ibu sekalian di sekolah buat buat semua guru ya, itu belum ada kan yang namanya quality controlnya belum ada, project manajernya belum ada, sendiri-sendiri. Tapi ketika mulai menjadi besar, nah di situ akan nampak bahwa struktur itu jadi kunci nanti. Karena dia harus di checklist nih benar. Nah, ini kurang. Nah, itu akan ketahuan. Silakan. Jadi ini struktur yang sangat bagus ya. Struktur. Silakan Bapak Ibu sekalian, siapa lagi yang mau bertanya? Kemarin punya Pak siapa itu? Anang ya, yang bagus juga itu, yang Tata Surya itu. Tapi ya tadi lah, ini memang SAC harus banyak dipakai ya. Iya Pak. Saya pertanyaannya, ini memang dipakai untuk 1 semester atau berapa? 1 semester Pak, semester ganjil ini Pak. Saya rekomendasikan untuk diintegrasikan dengan audio ya. Oh iya, kemarin gini Pak. Ini kapasitasnya berapa mega ya kemarin ya? 39 apa 40 mega. Kemarin saya sudah mau saya tambahkan audio gitu. Seperti punya Pak Maulidin dan rekan-rekan yang lain. Ini jadinya memorinya terlalu besar. Okay. Ini juga tadinya mau saya tambahin yang musik Benson ini yang di menu ini. Minimal di menu lah gitu ya. Tadinya seperti itu. Bukan, maksud saya audio bukan di situ. Audio konten maksud saya. Oh, bukan di musiknya background gini, bukan Pak ya? Bukan. Di audio kontennya, karena ini kan belajar untuk anak SMP. Oh iya maksud Pak. Nah, audio konten itu untuk kalau ada penjelasan. Oh iya. Berbeda. Seperti ini ya Pak, misalnya perhatikan contoh soal berikut gitu. Saya masukkan audio gitu Pak ya. Betul. Berapakah kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air dari suhu 30 derajat menjadi 100 derajat. Ini juga masih salah ini. Copy paste ini.
Nanti saya sambil menjelaskan diketahui gitu ya Pak ya, dijawab apa gitu. Caranya bagaimana? Oh iya benar Pak. Karena ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Indonesia itu, masyarakat kita itu harus full text itu tidak bisa. Full text itu mesti ini. Tapi ya tadi ya, kita ini masih belum ada riset yang sangat serius di situ. Tapi satu saat mudah-mudahan akan banyak para periset bahwa keterpaduan antara teks dan audio dan video itu sangat kunci. Mudah-mudahan nanti ada yang menghasilkan. Silakan. Sekarang yang kedua ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Muhammad Haitan Rahman atas kesempatannya. Saya tutup dulu Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Baik, terima kasih Pak Supran. Jadi nanti kita akan lihat ya. Jadi pertumbuhan memanfaatkan SAC sangat cepat. Dan saya seperti ke Pak Denny, kemudian juga ke beberapa yang sebelumnya, kami rekomendasikan selalu biasakan punya rencana seri ya. Seperti Pak Supran punya seri, kemudian Pak Denny punya seri, terus begitu. Karena kuncinya ada di sana. Jadi jangan selesai satu sudah itu bubar itu, jangan. Baik.